Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, salam dan bahagia. Saya Kusyanto, guru SDN Jelumbang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 9 kelompok 61 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman dengan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan koneksi antar materi, yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Beberapa waktu kemarin sudah saya praktikkan, ada yang bertindak sebagai supervisor, coach, dan juga coachee. Dalam kegiatan koneksi antar materi ini, saya akan melakukan refleksi hasil belajar modul 2.3. Dalam kegiatan refleksi kali ini, setelah saya mempelajari modul 2.3, saya memahami bahwa sebagai guru penggerak haruslah mampu menjalankan peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun guru yang lain untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching. Kemudian untuk menjadi coach yang baik, saya harus memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu pertama adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Hal yang perlu dikuasai yaitu prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti coaching, yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah mempelajari modul 2.3, saya merasa termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam menerapkan paradigma cara berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika mengungkapkan masalahnya kepada kita. Kemudian berikutnya, setelah mempelajari modul 2.3, saya lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali dalam ruang kolaborasi untuk praktek coaching. Refleksi berikutnya adalah yang sudah baik dalam diri saya terkait modul 2.3 adalah peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, serta lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan praktek coaching yang saya lakukan, saya mampu menggunakan alur tirta sebagai dasar saya dalam melakukan coaching. Saya juga mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik dan menguasai kompetensi inti coaching. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depan adalah lebih fokus pada coachee saat melakukan coaching, mengarahkan coachee dalam menemukan solusi atau masalahnya sendiri, kemudian menggali lebih banyak lagi potensi diri coachee tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Kemudian bagaimanakah analisis implementasi dalam konteks? Kemudian bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik adalah upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada guru dengan tujuan memberikan bantuan profesional. Selain itu, supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru di sekolah. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di sekolah adalah kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi. Inti dari kegiatan supervisi adalah membantu guru dan berbeda dengan penilaian kinerja guru. Meskipun di dalam supervisi akademik ada penilaian. Di dalam supervisi akademik, menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya.
Kemudian apakah tantangan implementasi coaching di sekolah? Berdasarkan fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi hanya menjadi kegiatan untuk mencari kekurangan guru dan banyak guru terbebani karena disupervisi. Kemudian bagaimanakah alternatif pemecahan masalah yang ada? Alternatif pemecahan masalah dengan cara melakukan sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik dengan menggunakan konsep coaching beserta contoh penerapan secara nyata. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat sehingga ketika memiliki permasalahan tidak segan untuk berbagi dan meminta untuk disupervisi. Kemudian keterkaitan modul 2.3 dengan modul-modul yang dipelajari sebelumnya adalah: sebelum menjawab keterkaitan modul-modul sebelumnya, di dalam LMS ada pertanyaan, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Modul 2.3 ini berkaitan erat dengan materi-materi pada modul sebelumnya, yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ini menurut Tomlinson 2000. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya melalui proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan tentunya hasil dari pembelajaran murid diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Berikutnya keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan atau well-being. Kompetensi sosial emosional tersebut yaitu kesadaran diri atau pengenalan emosi, pengelolaan diri atau pengenalan emosi dan fokus, kesadaran diri atau empati, keterampilan sosial atau resilience, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang terakhir, bagaimanakah keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching perlu dimiliki para pemimpin pembelajaran untuk menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Coaching memiliki peran yang sangat penting bagi pemimpin pembelajaran karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkan dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach atau pemimpin pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di modul berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.